warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamilatus Solikah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang reproduksi bacaan. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan reproduksi bacaan. Reproduksi bacaan adalah kemampuan mengolah sumber bacaan dan menyajikannya dalam bentuk tulisan yang berbeda dari tulisan aslinya. Kegiatan mereproduksi bacaan meliputi menyusun ringkasan, ikhtisar, resensi, rangkuman, sintesis, abstrak, simpulan, dan sinopsis. Untuk yang pertama yaitu ringkasan. Ringkasan atau precis merupakan upaya menyajikan tulisan yang panjang dalam bentuk singkat dan padat. Adapun bacaan yang diringkas dapat berupa buku, bab di dalam buku atau artikel, makalah, atau skripsi. Panjang ringkasan berkisar 1/5 atau 1/10 dari karangan asli. Yang kedua yaitu ikhtisar. Baik ringkasan maupun ikhtisar merupakan kegiatan menyusun intisari bacaan asli. Ikhtisar sebaiknya disusun setelah menghasilkan ringkasan. Ikhtisar berbeda dengan ringkasan. Ringkasan mempertahankan urutan isi dari gagasan penulis, sedangkan ikhtisar tidak perlu mempertahankan urutan isi dari karangan aslinya. Pada intinya, bentuk dari ikhtisar lebih bebas daripada bentuk ringkasan. Ciri-ciri dari sebuah ikhtisar yang pertama yaitu bertujuan untuk mengambil inti dari sebuah karangan. Yang kedua, dengan bebas menggabungkan kata-kata, tetap tidak menyimpang dari inti. Yang ketiga, urutan gagasan tidak perlu dipertahankan. Yang keempat, merupakan sebuah tulisan baru yang ditulis ulang dari inti sebuah gagasan teks. Yang ketiga yaitu resensi. Resensi adalah tulisan yang mengulas dan memberikan penilaian atas suatu bacaan. Resensi dibuat untuk menginformasikan tulisan bacaan kepada pembaca sehingga pembaca mendapat gambaran bacaan tersebut sebelum memutuskan akan membaca secara lebih mendalam atau tidak. Resensi banyak dimanfaatkan sebagai cara memperkenalkan atau mempromosikan buku-buku baru dari penerbit kepada masyarakat umum melalui media cetak. Yang keempat yaitu rangkuman. Rangkuman sangat diperlukan ketika kita ingin mempelajari semua materi secara menyeluruh. Rangkuman materi akan mempermudah dalam membuat peta konsep pada materi yang akan dibuat, sehingga belajar akan terasa lebih mudah. Yang kelima yaitu sintesis. Sintesis adalah kegiatan merangkum berbagai pengertian atau pendapat dari dua atau banyak bacaan untuk dihasilkan tulisan yang baru sesuai kebutuhan penulis. Yang keenam yaitu abstrak. Abstrak adalah ringkasan isi suatu tulisan ilmiah dalam bentuk singkat dan padat. Panjang abstrak tidak lebih dari 1 hingga 2 paragraf atau berkisar 150 sampai 400 kata. Abstrak dicantumkan teratas dan terdepan sebelum bab latar belakang atau pendahuluan. Yang ketujuh, simpulan. Simpulan adalah bentuk ringkasan yang mengungkapkan gagasan utama dari suatu uraian atau pembicaraan dengan memberikan penekanan pada ide sentral juga penyelesaian dari permasalahan yang diungkapkan. Ada 3 teknik dalam membuat simpulan. Yang pertama, teknik generalisasi. Yang kedua, teknik analogi. Yang ketiga, teknik sebab akibat. Yang terakhir yaitu sinopsis. Sinopsis adalah ringkasan pendek dari suatu cerita, baik itu cerita pendek, novel, roman, dan karya-karya sastra yang lain. Sinopsis berbeda dengan resensi. Sinopsis berisi ringkasan dari sebuah buku atau novel. Resensi berisi ulasan atau penilaian baik atau buruk suatu buku sehingga semua buku bisa diresensi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.